Halo semuanya, khususnya buat teman-teman SMK kelas X, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngulik tuntas salah satu rahasia paling keren di alam semesta, yaitu tentang energi dan gimana caranya energi itu berubah wujud. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah mikir nggak sih, kenapa HP yang tiap hari nempel di tangan kalian itu bisa tiba-tiba nyala, muter lagu, atau buka video panjang? Atau dari mana datangnya tenaga ekstra buat lari-larian atau fokus belajar abis sarapan pagi? Nah, ini tuh bukan sulap loh. Di balik layar keseharian kita, ternyata ada energi yang terus-terusan bekerja tanpa henti. Oke, misi kita hari ini simple tapi penting. Kita bakal bahas 5 hal utama. Pertama, energi mekanik. Kedua, energi kimia. Ketiga, energi listrik. Keempat, energi kalor. Dan yang kelima, pembangkit listrik. Singkat, padat, dan pastinya bakal gampang banget dipahami. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kalian harus tahu satu aturan mutlak yang jadi fondasi semuanya. Namanya hukum kekekalan energi. Aturannya gini, energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Dia cuma bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi ibaratnya energi ini tuh master penyamaran. Dia nggak pernah hilang, cuma ganti kostum aja. Sip, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu energi mekanik. Di sini kita bakal ngomongin soal posisi dan pergerakan. Nah, di dalam energi mekanik ini ada interaksi yang super keren antara energi potensial dan energi kinetik. Bayangin deh, ada kelapa yang masih menggantung diam di atas pohon. Pas di atas, energi potensialnya itu maksimal banget. Tapi begitu kelapanya jatuh, energi potensialnya mengecil, dan tebak apa yang terjadi? Energi kinetik atau energi geraknya malah makin membesar. Berlaku juga sebaliknya, kalau kalian lempar bola ke atas. Awalnya bola itu melesat cepat kan? Berarti energi kinetiknya tinggi. Tapi makin bola itu naik dan melambat, energi potensialnya lah yang membesar. Mereka berdua ini selalu bertukar peran, persis kayak jungkat-jungkit. Lebih kerennya lagi, gerakan fisik ini bisa disulap jadi bentuk lain loh. Putaran mekanis bisa diubah jadi energi listrik, misalnya di generator bendungan atau dinamo sepeda kalian. Gerakan juga bisa berubah jadi energi bunyi. Sesederhana kalian mukul drum, metik gitar, atau cuma tepuk tangan aja, kalian bikin gerakan fisik dan boom, udara bergetar dan muncullah suara. Keren kak? Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bahas bentuk energi yang sering sembunyi tapi punya kekuatan luar biasa, energi kimia. Secara teori, energi kimia itu energi yang tersimpan diam-diam di dalam ikatan kimia suatu zat. Bayangin aja, energi ini tuh kayak raksasa yang lagi tidur. Dia baru bakal bangun dan ngelepasin kekuatannya ke bentuk energi lain pas ada reaksi kimia yang terjadi. Biar gampang bayanginnya, energi ini ada di mana-mana kok. Baterai HP atau aki motor itu ngubah energi kimia jadi listrik. Kayu bakar atau lilin yang nyala, itu energi kimia yang berubah jadi panas dan cahaya. Mesin motor yang tiap hari kalian pakai, itu pembakaran bahan bakar buat ngubah energi kimia jadi energi mekanik alias gerak. Terus yang paling dekat sama kita, sarapan yang kalian makan. Makanan diproses di perut, terus energi kimianya diubah jadi energi panas, biar tubuh kalian tetap hangat, sekaligus jadi energi mekanik, biar kalian bisa gerak dan beraktivitas seharian. Make sense banget kan? Oke, kita masuk ke bagian ketiga nih. Ini adalah bentuk energi yang paling hits di era modern sekarang, energi listrik. Faktanya, hampir semua peralatan di rumah kita itu nyala gara-gara mengubah energi listrik. Di zaman sekarang, listrik tuh primadona banget karena gampang banget diubah jadi apa aja. Bisa dibilang, listrik adalah penyamaran energi yang paling sukses di hidup kita. Coba aja cek di rumah, butuh terang, listrik diubah jadi cahaya lewat lampu LED. Mau masak nasi atau nyetrika baju, listrik diubah jadi kalor atau panas lewat rice cooker dan setrikaan. Gerah dan butuh angin, listrik diubah jadi energi mekanik di kipas angin. Mau dengeran musik, listrik berubah jadi bunyi di speaker. Bahkan, kalau baterai HP habis, energi listrik kita ubah balik jadi energi kimia waktu kalian ngecharge. Bayangin, dari satu sumber aja, kegunaannya bisa macam-macam. Sekarang kita agak panas-panasan dikit yuk. Kita masuk ke bagian keempat, energi kalor, sang pekerja kelas berat. Energi kalor ini ibarat tukang angkat beban yang super kuat, baik di alam maupun di dunia industri. Kalor bisa diubah jadi energi mekanik buat dorong lokomotif kereta uap raksasa zaman dulu. Kalor juga bisa diubah jadi listrik, kayak yang dipakai di PLTU. Nggak cuma itu, alam juga manfaatin panas loh. Tumbuhan hijau pakai kalor dan cahaya matahari buat bikin makanan, alias energi kimia, yang kita kenal dengan proses fotosintesis.
Terus pastinya, kalau suhu suatu benda dipanaskan sampai ekstrim banget, kalor ini bisa berubah jadi cahaya, kayak kawat filamen di dalam bolam lampu. Nah, dari tadi kan kita bahas skala rumahan apa benda sehari-hari nih. Di bagian kelima ini, kita akan main ke skala yang raksasa banget, pembangkit listrik. Di fasilitas segede pembangkit listrik, energi itu nggak cuma berubah sekali teman-teman. Dia mengalami proses transformasi berantai. Coba kita lihat PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Rutenya gini. Awalnya kita punya energi kimia dari batu bara dibakar, jadilah energi kalor. Panas yang gila-gilaan ini mendidihkan air sampai jadi uap bertekanan tinggi buat muter turbin raksasa. Nah, di tahap ini dia jadi energi mekanik. Terakhir, turbin itu memutar generator dan jadilah energi listrik yang dialirkan ke rumah kalian. Bayangin, 4 tahap perubahan langsung dalam satu sistem. Beda lagi ceritanya kalau di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTU pakai api, PLTA pakai air. Prosesnya dimulai dari air bendungan yang posisinya tinggi banget. Artinya dia punya energi potensial raksasa. Pas pintunya dibuka, air meluncur deras ke bawah, langsung berubah jadi energi kinetik. Derasnya air ini menghantam baling-baling turbin dan gubah kekuatannya jadi energi mekanik. Terus, turbin muter generator dan terciptalah energi listrik. Sistematis dan brilian banget kan cara kerjanya? Wah, materi kita hari ini emang lumayan padat ya. Tapi tenang aja, supaya kalian nggak pusing ngapalin ratusan alat dan perubahannya, saya udah siapin senjata rahasianya. Ini dia, kontekan jitu berupa tabel ringkasan perubahan energi. Tabel ini bisa dibilang peta jalan ninja kalian. Lengkap banget, mulai dari perubahan mekanik ke listrik di PLTA, listrik ke kalor pada setrika, sampai energi kimia ke mekanik di mesin kendaraan kalian. Jadikan tabel ini contekan andalan kalian ya, entah itu pas lagi bikin proyek IPAS atau buat persiapan ujian nanti. Dengan tabel ini, dijamin kalian bakal gampang banget ingat konsep-konsep tadi. Oke, sebelum selesai, mari kita rangkum poin-poin penting hari ini. Aturan absolutnya adalah hukum kekekalan energi. Energi nggak pernah mati, dia cuma ganti bentuk. Kita udah bedah 4 bentuk dasarnya. Mekanik yang ngurusin gerak dan posisi, kimia yang sembunyi di dalam materi, listrik yang jadi andalan di era modern, dan kalor, si penggerak mesin raksasa. Ingat juga, di dunia nyata, perubahan energi itu seringkali berantai alias nggak cuma sekali, kayak yang terjadi di pembangkit listrik tadi. Pada akhirnya, alam semesta ini tuh kayak panggung pertunjukan sulap energi yang nggak ada matinya. Nah, buat nutup sesi bedah materi kali ini, saya punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh kalian perhatiin sekeliling kamar atau ruang kelas kalian sekarang juga. Ada perubahan energi apa aja sih yang diam-diam lagi terjadi di dekat kalian? Terus asah rasa penasaran kalian, coba aplikasikan ilmu ini dan sampai jumpa di sesi pembelajaran seru kita selanjutnya. Tetap semangat belajarnya teman-teman.